persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara hari ini? Yang luar biasa, coba lambaikan tangannya. Saya percaya saudara akan menerima mujizat dari Tuhan hari ini, amin. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau baik. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau lawat kami. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami menerima sesuatu yang baik dari Tuhan malam ini. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua umat-umat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorakan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara tepuk tangan bersama-sama. Engkau Allah Maha Besar buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama naikkan tangan, katakan Tuhanku. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari semua menari puji Dia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serahkan. Hey. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau maha besar dalam hidup kami. Mari bersama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua menari melompat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala
biarlah menjadi kesaksian buat kita malam ini. Yang percaya katakan amin. Woo! Oleh darah anak domba, katakan oleh kesaksian siapa? Kita semua tunjuk. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian siapa? Kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Silakan. Haleluya. Oh, sekarang telah tiba. Katakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang sama-sama karena kami lemparkannya para penyakit kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang sama-sama karena kami lemparkannya para penyakit kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, semua dengan ibadah. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, semua iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, semua katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Serahkan, haleluya. Serahkan, haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Tuhan, bahwa kami, peluk kami di dalam kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, masuk ke dalam tata kasih karunia-Mu. Peluk kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan sore ini, malam ini ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Makasih ya Roh Kudus. Kini ku tahu
kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih. Angkat tanganmu sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih. Sekali lagi sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ini doa kami ya Tuhan. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Peluklah, ini doa kami Tuhan. Bawaku dekat padamu.
Mari mulai datang sembah Dia Bapak Ibu. Bawa hidupmu, angkat suaramu, pujilah Dia. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Bawa kami bagi seperti Raja Wali. Oh Tuhan, haleluya, kami sembahkan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan, oh menaungi hidup kami. Kami hidup di dalam kasih-Mu. Haleluya, Tuhan Engkau dahsyat bagi selamanya. Engkau terbaik, Engkau termulia, dahsyat ajaib bagi kami Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang memegang hidup kami selama-lamanya. Oh, dalamnya syadalala. Haleluya. Oh, Yesus Engkau sungguh baik, baik bagi kami selamanya. Mari Bapak bicara, bawa hidupmu malam ini. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sembah Dia, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bangkit berdiri bersama-sama, sembah Dia. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, sebab Kau layak terima pujian.
hadiratnya Bapak Ibu. Yesus, bawa kami masuk hadirat-Mu. Oh ya, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ada di sini. Makasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Yesus untuk semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Bawa kami semua masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Mari datang pada Yesus saudara. Terus lebih dalam lagi, lebih dalam. Buka suaranya, jangan diam. Oh ya, beri, layani Tuhan, layani Dia. Mari, oh ya, biar sembah, Dia sembah. Sembah seperti Maria, masuk hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Tuhan, malam ini kami mau ucapkan banyak terima kasih. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh diam ya Tuhan dalam rumah-Mu ini. Berdoa saudaraku. Saudara boleh berdoa, minta. Mari saudara boleh berdoa, meminta sama Tuhan. Atau saudara mau bersyukur, buka suaranya. Kita ada di menara doa. Ada di doa pengurapan ini. Yesus. Oh ya laba kasini milaba. Tuhan, aku minta urapan-Mu Tuhan. Aku minta urapan kasih-Mu. Aku minta kuasa-Mu Tuhan. Aku minta ya Tuhan, curahan-Mu ya Tuhan. Ubah kami semua ya Tuhan. Ubah setiap kami Yesus. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan, kenal lebih dekat lagi. Ubah kami Tuhan makin percaya. Tuhan ubah kami makin percaya padamu Yesus. Buka suaranya saudara. Saudara boleh berkata-kata, berdoa, mengharapkan. Katakan apa yang saudara harapkan. Apa yang saudara inginkan. Minta Tuhan bilang. Mari saudara datang pada Yesus. Makasih Tuhan. Hadirat-Mu kuat di tempat ini. Tuhan, saudara mau, saudara yang rindu diurapi, saudara yang rindu mau didoakan, boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Apapun yang saya percaya, urapan ini menyembuhkan sakit penyakit. Urapan ini akan mengubahkan kita. Urapan ini akan membuat kita bangkit. Roh kita menyala-nyala. Oh ya lama. Hari ini, mari saudara. Oh ya lama kasih saudara yang sudah maju ke depan. Saudara siapkan hatinya. Berharap Tuhan bangkitkan lagi Tuhan. Berdoa, harapkan yang terbaik dari Tuhan. Lembutkan hatinya, terima pengurapan. Oh ya lama. Urapi siap kami ya Tuhan, penuhi ya Tuhan. Oh ya lama. Bawa kami dekat lagi Tuhan. Bawa anak-anak-Mu lebih dekat lagi Roh Kudus. Oh ya lama. Kasih-Nya pulih
menenangkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Haleluya. Dekat hati Bapa, dalam genggamanmu, ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatiku Bapa, dalam genggamanmu, ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatiku Bapa, dalam Sembuh dalam nama Yesus. Berkati Yesus. Berkati Yesus. Berkati Tuhan. Berkati. Berkati Yesus. Berkati Tuhan. Berkati. Berkati. Berkati Yesus. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Tuhan yang baik. Makasih. Biar hadirat urapan kasih-Mu terus ya Tuhan mengalir tengah-tengah kami. Lembutkan setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami. Biar ya Tuhan hati kami lembut. Kami bisa menerima ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Yang berkuasa ya Tuhan untuk mengubah hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita rasakan hadirat Tuhan yang begitu indah, yang deep, begitu dalam rasanya Tuhan jamah. Saya berikan judul khotbah saya hari ini, yaitu maukah engkau sembuh? Amin. Maukah engkau sembuh? Ya, Tuhan mau sembuhkan kita dalam segala aspek. Rohani kita, mental kita, luka-luka, kekecewaan yang gitu dalam, saudara. Ya, Dia juga mau sembuhkan sakit penyakit kita. Dia mau sembuhkan hubungan kita satu dengan yang lain. Tuhan juga mau sembuhkan keuangan kita. Katakan amin. Tetapi cara Tuhan menyembuhkan, saudara Yesus, ini adalah cara yang seringkali tidak bisa kita mengerti, tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pahami sebelumnya. Nah, hari ini saya ingin sharingkan satu kisah yang saya khotbahkan tema ini itu sudah puluhan kali sebagai pendeta, saudaraku. Tetapi setiap saya khotbahkan ada satu angle, sudut-sudut, saudara, pengertian, pewahyuan yang baru. Yang menguatkan iman kita. Sehingga kita bilang, yes, aku dapat ini. Lalu kita melihat
adanya kebaikan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Sinilah. Yaitu dari kisah Yesus yang saudara menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudaraku. Nah, kita baca sama-sama ayatnya saudara. Ya, secara singkat kita akan melihat kebenaran firman ini. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Dan berada di satu kolam Bethesda itu. Dia tungguin saudara untuk dapatkan kesembuhan. Lalu di situ katakan ayat yang ke-6 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Yesus lihat karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang itu. Jadi walaupun Yesus sekali ketemu, tapi Tuhan sudah tahu keadaan orang itu, dia sudah lama menderita sakit. Jadi saya tuh melihat saudara, mungkin kita berpikir gak ada yang tahu apa yang menjadi luka, yang menjadi sakit di dalam diri kita. Karena kita mungkin tidak cerita, tapi saya mau kasih tahu saudaraku, ya Tuhan tahu, Tuhan melihat saudara, Tuhan tahu keadaan saudara. Katakan amin. Mungkin saudara gak mau cerita sama siapapun, tapi Alkitab ini sama bicara sama saya. Dia lihat kita, dia tahu apa kita. Dan malam ini seperti Tuhan bertanya kepada orang lumpuh itu, dia pun bertanya kepada setiap kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Seringkali kalau sudah kelamaan sakit, kelamaan susah, lama menderita, kita sudah gak tahu lagi kita maunya apa. Pernah berdoa, pernah berharap, mungkin kita udah gak doa lagi, gak harap lagi. Karena sudah terlalu lama. Nah pertanyaannya kenapa kok Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Itu pertanyaannya. Pertama adalah Tuhan ingin membangkitkan saudara kembali pengharapan daripada si lumpuh ini. Kalau Tuhan malam ini tanya sama saudara, maukah kamu sembuh? Tuhan tuh mau selesaikan masalah saudara. Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau pulihkan saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Dia mau memberkati saudara. Dia mau melakukan mujizat buat saudara. Tapi dia harus tahu apakah saudara masih punya pengharapan. Masih mengharapkan untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk diberkati hidupnya. Itu yang Tuhan mau tanya. Tuhan tanya karena Tuhan mau pastikan. Kadang-kadang kalau udah terlalu lama keadaan seperti itu, kita bilang, aduh gak minta lagi. Sudah sering berharap, sudah sering minta, tapi tidak dapat, kecewa. Saudara, kekecewaan tawar hati ini yang membuat kita jadi lumpuh. Mungkin kita masih bisa jalan kemana-mana, tapi kita sudah lumpuh. Berapa banyak orang yang kecewa. Lalu dia berkata, aku gak mau kerja lagi lah. Aku gak mau kerja lagi. Aku gak mau buat ini lagi. Lumpuh. Saudara, aku lumpuh. Beberapa bilang aku gak mau gereja lagi. Aku gak doa lagi. Saudara, karena kecewa. Marah. Tawar hati. Sudah patah semangat. Semangatnya sudah pudar. Nah Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Kalau saudara ada di gereja ini, di gedung ini. Saudara ikut menara doa ini. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Mungkin saudara sudah malas. Omong-omong aduh udah gak ada semangat lagi lah. Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Supaya ada pengharapan lagi. Di mana ada pengharapan, di situ akan pasti ada apa? Semangat. Ada sukacitanya. Untuk bisa dapatkan itu. Amin. Kenapa kok Tuhan tanya mengapa kamu sembuh? Yang kedua, Tuhan ingin mengalihkan fokus daripada si orang ini, ya kan? Yang selama ini fokus dia, kalau aku sembuh, itu harus kolam itu. Kolam itu airnya tergoncang.
Lalu aku jadi orang yang pertama turun. Dia berpikir yang menyembuhkan untuk diri dia adalah kolam. Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Tujuannya adalah dia ingin, bukan kolam yang sembuhkan kamu sekarang. Kau jangan berharap sama kolam. Kau berharap sama aku. Katakan amin. Apa yang jadi kolam saudara? Mungkin pekerjaan kok gagal. Kolam saudara mungkin orang tua kah? Yang memperlakukan saudara seharusnya saudara punya pengharapan orang tua tuh harusnya begini. Tapi nyatanya kok begitu. Saudara jadi apa? Kecewa. Patah semangat. Lumpuh. Udah males kamu. Nggak mau ngomong lagi sama orang tua. Ada banyak contoh-contoh. Apa yang jadi kolam? Kalau kita bergantung kepada kolam. Kita berharap sama kolam. Pengharapan kita pasti mengecewakan. Tuhan arahkan. Supaya dia berfokus atau berharap pada siapa? Kepada dirinya, pada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Tuhan ingin mengubah apa? Paradigma. Saudaraku, tentang mujizat kesembuhan. Saudara Kristus, ya kan? Mujizat kesembuhan. Nah, apa jawaban daripada si orang lumpuh ini ketika Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Kita lihat saudara, ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Sebenarnya kalau kita normal, kalau Tuhan tanya itu, atau orang tanya sama kita, mau gak kamu sembuh? Sebenarnya jawabannya apa? Cukup satu kata, mau. Betul gak saudara? Tapi dia banyak sekali kalimatnya. Banyak dia ceritakan alasan kenapa dia tidak bisa sembuh. Tidak mungkin dia bisa sembuh. Karena, ya kan, tidak ada orang yang gotong dia masuk dalam kolam itu ketika air digoncangkan. Kalau kita mau dapetin pertolongan Tuhan, kalau kita mau sukses, kalau kita mau melihat satu terobosan terjadi di hidup kita ini harus buang paradigma yang menjelaskan bahwa kita nggak mungkin bisa sembuh, nggak mungkin bisa pulih, nggak mungkin sukses. Karena apa? Sudah sering dikecewakan. Lumpuh. Saudaraku, jangan memang trauma dalam hidup kita. Trauma luka-luka. Ya kan, dimana terlalu lama susah, terlalu lama kita sakit. Kadang-kadang membentuk paradigma kita. Yang kita bilang, yes sudah. Aku terima nasib ini memang aku. Beberapa orang, memang aku orangnya begini. Aku orangnya keras. Jadi mau apa? Ini yang membuat kita gak bisa ditolong Tuhan. Kita gak bisa mengalami perubahan hidup. Ya saudara, karena ini paradigma lama. Inilah pengertian dia sendiri. Ini pengertiannya dia. Saudara, kebenarannya dia. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, saya mau ditolong Tuhan. Kita harus belajar fleksibel. Teachable. Apa? Fleksibel gini. Kira-kira ini loh aku punya jalan selama ini. Aku punya keyakinan, pengertian aku sini. Tapi diajarin sama Tuhan. Kalau pengertianmu, jalanmu, caramu, yang ini yang lama, nggak bisa berhasil. Nih aku kasih nasihat. Pakai cara ini, jalan ini, pengertian ini. Kalau saudara dan saya tidak lembut hatinya. Keras, sombong, kaku. Gak mau diajar. Teachable tuh mau diajar. Kita kan tetap tolak. Jalan menuju kehidupan, jalan menuju hidup kebesaran, kita tolak. Makanya perlu yang namanya apa saudara? Fleksibel. Peka mengikuti kehendak Tuhan. Katakan amin. Karena kita udah trauma membuat kita jadi keras. Pengalaman kegagalan, dilukai, dijahatin.
itu bikin kita keras. Ya kan? Lalu kita gagal nih. Kita punya pengertian nih. Kalau kita nggak belajar lembut, makanya perlu doa pengurapan. Saudara dan saya perlu diurapi. Ya kan, ketika dapat pengurapan kasih, itu seperti air hujan yang tercurah dari langit melembutkan tanah. Katakan amin. Tanah jadi lembut. Katakan amin. Saudara bisa ngerti sini? Ya kan? Makanya dia kan pengertiannya itu. Ya kan? Dia mau gak kamu sembuh? Dia kasih jawab alasan. Saudara singkirkan semua alasan-alasan yang saudara terus omong. Kenapa sakit? Makanya gak sembuh. Aku kita ini. Aku punya penyakit keturunan. Nah ini. Dokter juga udah ngomong cak ini. Segala macam. Kita kan ngomong terus tentang itu. Tuhan tanya mau sembuh dah? Bilang iya. Kalau bilang iya, kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita. Kita buka telinga. Kita buka telinga dengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Buka mata perhatikan. Katakan amin. Terima itu. Percayai itu. Lakukan itu. Itu saudara bisa mengerti. Ya amin. Tuhan bilang, Tuhan mungkin mau pulihkan hubungan kita. Kita selalu ngomong. Dia orangnya keras. Gak mungkin lagi ini. Sombong ini nih. Tuhan tanya mau sembuh gak hubungannya? Kalau bilang mau, Tuhan bisa lembutin nanti dia. Atau tiba-tiba dia bisa berubah. Berubah pikiran, berubah hatinya. Dia bisa berkati saudara. Katakan amin. Kadang-kadang kitanya terlalu keras. Ya, saudara bisa dapat sini poinnya. Ya, puji Tuhan loh. Orang lumpuh ini bisa mengalami kesembuhan. Dapatkan mujizat Tuhan. Karena dia fleksibel. Karena dia teachable. Mau diajar. Fleksibel. Caranya gak gitu sekarang. Bukan siapa yang nomor satu. Siapa yang kuat. Siapa yang paling hebat. Itu yang dapat. Itu dunia. Ya kan? Ya kan? Siapa yang kuat. Dia yang dapat. Enggak. Tuhan bilang. Apa saudara? Tuhan jawab, Tuhan gak mau berdebat. Ya Tuhan gak pernah berdebat kan? Enggak pernah debat. Tuhan juga gak salahin dia. Salah kau gini. Makanya kau enggak. Kau ini punya pikirannya salah. Kau ini. Tuhan gak marahi orang itu. Saya ngerti, ini Tuhan. Ini cara Tuhan, ini perlu juga untuk anak kita. Bagaimana kita bergaul sama anak, ngomong sama anak, sama orang tua. Ya kan saudaraku? Ya kita tahu mungkin dia salah punya pola pikirnya, cara yang segala macam. Tapi kita tanya, ini loh jalannya. Apa nasihat Tuhan kepada orang lumpuh ini saudara? Ada 3, kata Yesus kepadanya apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata lah itu kata perintah. Bangunlah, angkatlah, berjalanlah. Ya kan? Dan si lumpuh ini saudaraku, dia gak banyak cincong, gak banyak berdebat, dia lembut, dia percaya. Lalu dia bangun. Saudara, Alkitab katakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara secara singkat. Apa yang dimaksud dengan kata bangun? Apa artinya kata bangunlah? Saudara, tema tahun 2023 daripada keluarga kita, keluarga rohani kita Pak Niko, yaitu bangkit jadilah pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Kata bangkit, kata bangun itu sama. Saudara, artinya apa saudara? Efesus 5 ayat 14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kenapa terus bangunlah? Karena dia tidur menurut Alkitab. Tidur itu artinya apa saudara? Mati rohani. Tidur mati itu artinya mati rohaninya. Kalau bangun atau bangkit artinya rohaninya hidup. Matanya terbuka. Mulutnya terbuka. Kupingnya terbuka. Artinya apa?
berdoa. Berdoa, memuji, menyembah. Katakan amin. Kalau kita tidur, kita tidak berdoa, tidak memuji, tidak menyembah. Itu artinya saudara. Katakan amin. Kalau saudara tidur, saudara tidak akan pernah bisa melihat. Betul? Siapa yang tidur bisa lihat? Nggak bisa. Kalau saudara lagi tidur, saudara bisa lihat saya. Yesaya 29 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak matamu. Ini kata tidur nyenyak bukan tidur nyenyak dalam arah kita secara jasmani. Ini pengertiannya dalam terjemahan lain saya tulis tuh. The spirit of apa? Deep sleep. Ini roh jahat saudara yang membuat saudara tidak mau doa. Roh jahat yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Tidak mau ke gereja, tidak mau menyembah, tidak bisa baca Alkitab, tidak mau berdoa, nggak mau berbuat baik, nggak tahu yang rohani enggak. Semua tentang yang daging, duniawi dan lain sebagainya. Itu namanya apa? The spirit of deep sleep. Ya. Yakni para nabi, baca yang keras sama-sama yuk. Yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya, ditutupinya maksudnya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab termeterai. Kitab termeterai itu kitab yang apa namanya disil, ditutup. Jadi nggak bisa dibaca, nggak bisa dibuka. Saudaraku, termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka orang yang membaca berkata, aku tidak baca. Bukan aku tidak bisa baca, tapi kitabnya, bukunya tertutup. Itu yang namanya orang yang dikuasai oleh roh tidur nyenyak. Orang yang tidur nyenyak itu orang yang lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan apapun di mata Tuhan. Tapi dia kerja keras dari pagi sampai malam. Bisa untung ini, untung itu, kenal ini. Kerja keliling dunia, berangkat sana sini. Tapi di mata Tuhan, orang ini tidur. Kalau orang ini tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak menjalankan misi daripada kehidupannya dia. Ya kan dia tidak melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup dia. Itu di mata Tuhan tidur. Katakan amin. Kalau saya doa penghiburan, saya suka bacain ayat dari kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya kan saudaraku, ya kan? Ada kata-katanya itu. Dia beristirahat karena dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya kan? Dari jerih lelahnya itu. Kata pekerjaan saudara. Bukan dia begawe dari pagi sampai malam. Cari makan untuk dia. Ada duit dikit berjudi gitu dah. Segala macam. Ya kan? Bukan itu. Tapi ketika saudara mulai melayani Tuhan seperti ini. Saudara datang ke gereja. Ya, saudara mulai bekerja semata-mata untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara pelihara karyawan-karyawan. Saudara berkati karyawan-karyawan saudara. Di mata Tuhan, saudara itu melakukan pekerjaan baik. Saya di sini katakan amin. Ya hatinya adalah hati misi. Ya hati misi. Ya. Tapi kalau orang yang tertidur, dia enggak kerjakan apapun. Lumpuh di mata Tuhan. Lumpuh. Kenapa? Karena dia tertidur. Makanya Tuhan suruh apa? Bangun. Orang gak pernah bisa disuruh. Ayo bawa perpuluhan. Ayo bawa persembahan. Ayo melayani Tuhan. Ayo kita nginjil yuk. Kalau dia bukan orang yang suka doa muji nyembah. Kalau orang gak punya hubungan dengan Tuhan. Gak bisa disuruh lakukan hal itu. Jadi yang pertama adalah pastikan apakah saudara rohnya ini bangun, apa rohnya tidur.
Saudara ngerti sini? Katakan amin. Nah, kalau kita tidur, maka dampaknya apa? Semangat kita akan pudar. Semangat kita akan pudar. Yesaya 61 ayat 3. Bagaimana caranya? Apa artinya orang bangkit? Ya kan, bangunlah, bangkitlah. Itu bagaimana caranya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti kabung. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kata semangat yang pudar dalam terjemahan bahasa Alkitab bahasa yang lain itu disebutkan sebagai the spirit of heaviness. The spirit of heaviness. Maksudnya tuh spirit of heaviness. Kan spirit kan roh. Heaviness apa? Berat gitu. Sesuatu yang berat. Itu yang menekan hidup dia. Pernah gak saudara bangun pagi? Ya, rasanya berat banget. Mau doa males. Mau baca Alkitab males. Mau nyembah males. Mau bangun juga rasanya males. Buka handphone, lihat aja terus yang namanya media sosial. Kita scrolling terus. Sudah ada 2 jam, udah 3 jam di tempat tidur. Kayak bawaannya ngamuk, males gitu. Itu kena apa? Semangat yang pudar. Spirit of heaviness. Dulu rajin doa pengurapan. Dulu rajin ke gereja. Selalu nunggu kapan hari Minggu, kapan hari Selasa. Senang sekali melayani, semangat berapi-api. Tiba-tiba tuh hilang. Kenapa? Karena tidur. Tidak doa lagi. Kenapa kok bisa tidur, Pak? Pertama, kecapean, kelelahan. Kelelahan melayani. Tidak berdoa, tidak memuji, kita menyembah. Kelelahan kerja. Tidak berdoa, tidak muji. Kelelahan. Kedua apa? Kecewa. Marah. Benci. Dendam. Kita simpan itu. Kita nggak berdoa. Jatuh dalam dosa. Kita malu sama Tuhan. Aku gak doa dulu deh. Gak buka Alkitab dulu deh. Aku gak ke gereja dulu. Banyak dosa aku deh. Gitu. Saya diamin sekali, sehari, seminggu, sebulan. Lama-lama. Bablas. Akhirnya. Tiba-tiba karena Tuhan sayang sama kita. Dia ingin kita jangan tidur. Karena ini bahaya. Dia bangunkan kita dengan apa? Tiba-tiba masalah keuangan muncul. Tiba-tiba ya kan ada daging di otak. Ada sel ganas di badan. Tiba-tiba datang penyakit yang gak kita duga. Lalu tiba-tiba anak kehilangan orang kita kasihi. Semua tujuannya untuk apa? Supaya bangun, bukan Tuhan jahat. Supaya kita bangun. Karena Tuhan lebih peduli dengan rohani kita. Bukan kenyamanan kita. Ngerti saudaraku? Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Dia mau kita bangun. Kadang-kadang terjadi. Hal-hal kok dagang, usaha. Ada spirit of heaviness masuk. Utang. Gak bisa kebayar. Ya saudaraku. Tapi ketika saudara respon sama aku, mencerit sama Tuhan. Di situ mulai terjadi. Ketika saudara mulai bangkit bangun. Saudaraku, ya kan? Maka sesuatu yang ajaib. Tuhan bilang, ketika bangun, kita berdoa. Yeremia 3:33. Ya kan, berseru padaku. Aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Hal yang besar. Yang tidak kamu pahami. Katakan amin. Saudara mau bangun? Amin. Makanya bangun, itu penting. Ada banyak orang, ya kan? Bagaimana doa kita? Coba cek, apa kita ini ada spirit of deep sleep. Hidupnya kok tekan, kok semangat jadi gak ada semangat lagi. Lumpuh. Hari ini Tuhan bilang, caranya gimana? Saudara harus naikkan nyanyian pujian. Pak gak bisa Pak nyanyi, Pak gak bisa nyanyi ya saya Pak. Kita bisa buka YouTube. Suruh aja siapapun deh yang kita suka nyanyi. Suruh Sony yang nyanyi.
kita dengerin. Amin. Kita dengerin aja pakai headset. Suruh. Atau suruh Pak Sabta yang nyanyi. Ya kan, saya pakai YouTube dia nyanyi. Nanti ikutin pelan-pelan. Pas waktu kita dengerin pelan-pelan sampai merem, kita diam dulu. Ini kan kata-katanya. Itu menjadi kata-kata doa yang seperti kita dinyanyikan. Kita sedang dinyanyikan. Ketika kita dinyanyikan, ada nyanyian pujian. Masuk dalam telinga kita, pikiran kita, hati kita. Tiba-tiba tersentak bangun. Saudara boleh buka suara. Ikuti nyanyi itu, ikuti nyanyi. Lalu tiba-tiba roh saudara ada semacam kayak sesuatu yang berat, lepas, plong. Jadi harus bangun saudara. Yang pertama makanya Tuhan bilang, bangunlah. Ya kan? Kalau kita nggak bangun, yang kedua kita nggak bisa angkat. Yang kedua apa? Angkatlah tilammu. Apa arti kata tilam? Ini bicara tentang kebiasaan. Kebiasaan orang lumpuh itu kata apa? Dia berbaring di atas tilam. Dia nggak bisa buat apapun. Kebiasaan dia adalah baring di atas tilam. Sekarang Tuhan bilang, ganti kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru. Yaitu apa? Sekarang bukan kamu di atas tilam, tapi tilam ada di atas kamu. Angkat tilam. Angkat tilam kamu. Keluar dari zona nyaman. Katakan amin. Bangun kebiasaan baru. Lakukan langkah pertama. Mungkin saudara sudah lumpuh, sudah patah semangat dulu ya. Sekarang udah ada semangat yang dikit nih. Aku udah gak mau kerja lagi dah. Aku udah gak pernah mau harapkan apa lagi dah. Coba mulai berharap lagi. Melangkah lagi. Bangun kebiasaan yang baru. Yang ngerti katakan amin. Ya. Hadapi ketakutannya saudara. Apa yang saudara takutkan selama ini? Kadang-kadang kita berkata, aku tuh gak mau udah ngecek laboratorium ke dokter. Nanti enggak. Coba kalau apa pergi. Tentang sakit ya saudara ya. Tuhan bisa kok doa. Tuhan bisa sembuhkan saudara seketika itu juga. Saudara percaya katakan amin. Ini namanya miracle. Tapi Tuhan juga bisa pakai teknologi kedokteran. Ya kan, untuk menyembuhkan saudara. Ini juga namanya mujizat. Tetapi lewat apa? Obat. Medicine. Lewat obat. Jadi ada miracle, ada medicine. Tuhan bisa buat. Kadang-kadang kita enggak, aku maunya doa aja. Enggak mau minum obat. Nanti kena liver lagi. Nanti gini. Enggak. Saudaraku, ada orang yang cari dokter. Wah kalau aku sakit, aku harus ke Singapura Pak. Iyo, emang harus ya kan. Tapi kenapa nggak doa dulu? Tanya sama Tuhan, dokter apa, ini kemana. Kalau kebiasaan kita kalau sakit apa? Langsung Singapura, dokter ini pinter. Jangan cari dokter. Cari dulu yang ciptakan dokter itu. Namanya siapa? Yesus. Katakan amin saudara. Cari yang ciptakan dokter. Ya, lalu si pencipta itu yang ngatur. Dokter mana? Ini namanya kebiasaan-kebiasaan lah. Katakan amin. Coba saya lihat kebiasaan saudara. Adakah kebiasaan yang ujungnya mengarah kepada kehancuran? Tuhan bilang, kalau dia kebiasaan terus, tilam ada di bawah badan dia. Sampai kapanpun dia gak pernah bisa berbuat apa-apa. Betul saudara? Gak bisa menghasilkan apa-apa. Tuhan bilang, sekarang tilamnya harus ada di atas kamu. Angkat tilam kamu. Kita harus buat. Apa kebiasaan? Ada kebiasaan tidak produktif gitu loh. Hanya nongkrong, ngopi dari pagi sampai sore. Cerita sana sini. Ya boleh sekali-sekali, bukan gak boleh. Tapi kita cari kebiasaan yang bisa menghasilkan satu kehidupan yang kekal. Hasil yang kekal, yang produktif. Saudara ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Angkatlah tilammu. Katakan amin. Biasakan kebiasaan yang bagus. Amin saudaraku, biasakan. Kita udah umur, apalagi saudara sudah sama saya umurnya. Ya kan?
Siapa yang umurnya hampir sama saya? Kan saudara ada yang udah 40-an kan? Sama saya. Iya kan? Ngapa buang-buang waktu lagi hidup? Iya. Orang suka nanya Bapak umurnya berapa? Mau tahu aja. Yang ketiga saudara, apa perintah Tuhan? Berjalanlah. Ya kan? Berjalanlah. Ini jadi bangun, angkat tilam, berjalan. Kata berjalan, ini bicara tentang apa saudaraku? Ini bicara tentang ya kata berjalan maju melakukan panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita. Jadi saya tuh ngomongin tentang bukan cuma sekedar sakit sembuh ya. Seharusnya saudara yang sakit tidak cuma minta Tuhan sembuhkan saudara. Tetapi saudara sembuh untuk bisa melakukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara bukan cuman ini aku lagi banyak utang, lagi susah ekonomi. Tolong Tuhan berkati saya secara keuangan. Jangan minta untuk diberkati secara keuangan untuk diri saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah engkau berkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku bisa jadi berkat yang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Yesus. Makanya saya udah khotbah tentang rasa cukup. Kita mah cukupnya segini. Ya sudah. Kenapa kita mau kerja lebih banyak, lebih banyak? Kelebihannya untuk apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Saudara tidak diingat sama orang karena saudara orang kaya. Tapi saudara diingat orang karena saudara bisa berbagi kekayaan saudara. Sehingga bisa mensejahterakan orang lain. Saudara tidak diingat karena saudara pangkatnya tinggi. Tapi saudara diingat karena pangkat saudara tolong banyak orang yang diperlakukan tidak adil. Ini artinya berjalan. Katakan amin saudara. Ya, amin. Saudara sudah ngerti ini? Ya. Kita hidup bukan untuk diri kita, ini maksudnya berjalan tuh berjalan. Makanya Paulus dia, wah keren banget. Dia gambarkan kehidupan dia. Saya mau hidup dengan panggilan sorgawi. Panggilan yang tertinggi dari Tuhan. Aku gak mau hidup dengan kehidupan yang biasa saja. Hanya untuk pagi gawe, capek pulang malam, makan sama istri. Besok pagi gawe, tapi gak ada buat apa-apa. Mertua, orang tua belum punya rumah pun. Gak dibangunin rumah. Gak pernah ada doa dan harapan. Kita harus berguna. Katakan amin. Kita lihat sudah. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri pada apa yang telah di hadapanku. Dan berlari-lari, bukan berjalan dia. Lari. Tuhan yang minta saudara berjalan. Tapi Paulus beri lari lebih banyak. Katakan amin saudara, berlari. Ya kan, kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Apa namanya hadiah? Dia bilang itu, yaitu panggilan sorgawi, high calling. Panggilan tertinggi, pekerjaan yang tertinggi dalam hidup saudara. Perbuatan tertinggi adalah apa saudara? Melayani Tuhan. Membawa orang dekat dengan Tuhan. Menjadikan semua orang bangsa murid Tuhan. Bawa orang makin dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Itulah panggilan tertinggi. Dan Paulus bilang ini hadiah loh. Ini hadiah, bukan kewajiban. Saya juga merasa, waduh kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, saya melayani. Ini bukan kewajiban. Ini bukan kewajiban, ini juga bukan profesi. Tetapi ini adalah apa? Hadiah. Katakan amin. Ini hadiah. Katakan amin. Ini anugerah. Ini pemberian dari Tuhan. Saya percaya ya kalau kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, panggilan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Supaya kita selalu menjadi berkat. Saudara mau jadi berkat, amin? Saudara jalan. Tutup. Ini ayat yang terakhir, sekali lagi. Ibrani 13 ayat 21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk melakukan kehendaknya.
dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, melakukan panggilan tertinggi dalam hidup kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Katakan amin. Ya, Dia akan mengubah dari kita dari dalam supaya kita bisa melakukan apa yang berkenan pada Dia. Ada 3 hal. Pastikan apakah saudara sudah bangun. Yang kedua, angkat tilam. Mari kita ambil keputusan dan doakan supaya kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan lama, supaya kita bisa menjalani kebiasaan yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, kita mau berjalan. Ya, Paulus berlari, ya kita jalan aja lah. Kalau bisa saudara lari itu lebih bagus. Untuk apa saudara? Hidup dalam panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Dan saudara pasti akan hidup, menjalani hidup yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudaraku. Mataku tertuju padamu, kita nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, Segenap hidupku ku serahkan padamu. bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Terima kasih, biarlah kami mau bangun Tuhan. Kami mau angkat tilam kami. Kami mau berjalan ya Tuhan. Tuhan, Kau bungkus semua anak-anak-Mu dan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan tiap hari kami mau berdoa, memuji, menyembah. Kami juga mau mendoakan supaya kami bisa membangun satu kebiasaan baru yang memuliakan Tuhan. Supaya kami bisa diperlengkapi, disiapkan hidup menjalani panggilan yang tertinggi. Hidup sesuai dengan rencana-Mu, yaitu melayani-Mu ya Tuhan. Kami akan bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kami mau menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Ya Tuhan, di menara doa ini, di doa pengurapan ini. Baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan berkat-Mu. Berkat rohani, jasmani, berkat hubungan sosial dan keuangan. Tuhan, berkati mereka. Berkati juga tangan-tangan yang akan bawa persembahan ya Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari saudara, kita setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat akan Yesus. Korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati disalibkan, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan kita, untuk mengubah hidup kita. Untuk supaya hidup kita adalah hidup ya yang luar biasa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, buka roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan.
Demikian juga mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan nyanyi ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan terima kasih sebentar ya Tuhan, anak-anak bukan bawa persembahan, biarlah ya Tuhan kami juga ya Tuhan akan menerima berkat-Mu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin.